Masa anak-anak adalah waktu terbaik untuk belajar berbagai hal dan kesempatan besar untuk meraih impian yang diinginkan. Namun ternyata anak-anak bisa menjadi pelaku tindak kejahatan karena beberapa faktor penyebab. Di antaranya adalah minimnya pengawasan orang tua, lingkungan yang tidak sehat untuk kejiwaan si anak, dan adanya niat. Sudah banyak terjadi kasus pidana yang dimana seorang anak menjadi pelaku kejahatan pidana. Hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya berapa usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana? Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, yuk kita simak penjelasan dari ahlinya. Sebelum kita membahas mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu kita harus memahami berapa batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada istilah anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sebagai pelaku, kemudian yang kedua sebagai korban, dan yang ketiga adalah sebagai saksi. Nah, batasan usia berdasarkan kategori anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi adalah yang belum genap berusia 18 tahun, sama seperti batasan yang dibuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, di mana Undang-Undang Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, maka batasan usia yang dikategorikan sebagai anak adalah 12 tahun. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengkategorikan anak yang sudah berumur 12 tahun sudah dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Selanjutnya, bagaimana sistem peradilan pidana yang berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum? Nah, disinilah kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kurang lebih sama dengan proses hukum yang berlaku terhadap orang dewasa. Dimulai dari investigasi, kemudian dilanjutkan dengan persidangan, pelaksanaan sanksi pidana, hingga proses bimbingan pasca pelaksanaan pidana. Namun khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Wah, apa ya maksudnya prinsip keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, diatur pula bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam hal ini wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui diversi. Nah, apalagi tuh maksud dari istilah diversi? Diversi itu sendiri bertujuan yang pertama adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak. Kemudian yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Dan yang ketiga adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, diversi itu sendiri bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan diversi. Yang pertama, diversi hanya bisa dilakukan apabila ancaman tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua, merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Dan yang ketiga, apabila terdapat pihak yang menjadi korban, maka diversi hanya dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari korban. Lalu apa saja bentuk diversi yang dapat dilakukan? Yang pertama, berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Kemudian yang kedua,
berupa rehabilitasi medis dan psikososial. Dan yang ketiga berupa penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Yang keempat berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling lama 3 bulan. Dan kesepakatan dalam diversi yang kelima adalah bisa berupa pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Lalu bagaimana jika tidak mencapai kesepakatan diversi? Dalam kasus tertentu, terutama jika kejahatan yang dilakukan sangat berat dengan ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, di mana tidak tercapai kesepakatan diversi atau tidak bisa dilaksanakan kesepakatan diversi, maka kasus tindak pidana tersebut akan diproses dalam tahap persidangan. Tahapan pemeriksaan persidangan di pengadilan anak kurang lebih sama dengan pemeriksaan di peradilan dewasa. Hanya saja, sidang di peradilan anak dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim maupun orang tua sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana. Yang pertama, dalam hal ini hakim harus memberikan kesempatan kepada orang tua anak pelaku tindak pidana untuk menyampaikan nasihat yang bermanfaat untuk anak. Dan yang kedua, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pidana. Hal ini tentu sesuai dengan filosofi disusunnya Undang-Undang Peradilan Anak, yakni untuk tetap menjaga harkat dan martabat anak agar mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Nah, itu tadi terkait dengan proses hukum apa saja yang harus dilakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lalu bagaimana dengan bentuk hukumannya? Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, terdapat beberapa bentuk pilihan hukum yang dapat diputuskan oleh hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak di atas umur 12 tahun apabila terbukti melakukan tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana pokok yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terberat adalah pidana penjara. Kemudian yang kedua adalah pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Undang-Undang Peradilan Anak juga mensyaratkan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, hakim dalam hal ini dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, terhadap anak yang berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat menjalankan hukuman atau sanksinya di lembaga khusus yang telah ditentukan. Lembaga khusus tersebut adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang khusus diperuntukkan bagi anak dalam menjalani masa pidananya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bila vonis putusan pidana menghukum anak untuk pidana yang cukup lama, maka ada kemungkinan besar anak tersebut akan berpindah tempat tahanannya sesuai dengan umurnya. Oleh karena LPKA terbatas hanya bagi anak yang belum berusia 18 tahun, maka terhadap anak yang sudah mencapai umur tersebut namun belum selesai menjalani masa pidananya akan dipisahkan dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Kalau pidana selama itu, bagaimana ya hak anak atas pendidikannya? Terkait hak anak selama menjalani hukuman pidana, Undang-Undang Peradilan Anak menjamin bahwa anak dalam hal ini tetap diikutsertakan dalam program wajib belajar 9 tahun sampai tingkat sekolah menengah. Wah, ini hal yang penting sekali untuk diketahui oleh para orang tua, bahwa walaupun sedang menjalani hukuman, kewajiban sekolah harus tetap wajib dipenuhi. Sebagai penutup, saya menghimbau kepada para orang tua agar dapat melakukan proses pendampingan dan edukasi kepada anak-anak kita untuk dapat memahami konsekuensi-konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang tentunya akan berakibat fatal bagi tumbuh kembang sang anak. Tentu tidak mudah bagi anak usia 12-18 tahun yang masih usia sekolah apabila harus berhadapan dengan hukum dan harus mendapatkan hukuman pidana. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat menjadi subjek hukum pidana ketika sang anak sudah mencapai usia 12 tahun. Dari hal tersebut tentunya peran orang tua sangat penting dalam perkembangan dan pembentukan karakter si anak. Selain itu, peran orang dewasa juga turut andil dalam mengawasi, mendidik, dan memberi contoh baik kepada anak-anak. Semoga video di episode kali ini dapat menambah wawasan kalian mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dan tertarik dengan informasi dalam video ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.